Dr. Wahidin Sudirohusodo, Api Kebangkitan Nasional. Tahukah kamu, pada akhir abad 19, ketika bumi Nusantara masih berada dalam cengkraman penjajahan Belanda, ada seorang dokter dari Yogyakarta yang menyalakan api kebangkitan bangsa. Namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sosok yang sederhana, namun pemikirannya melampaui zamannya. Lahirnya cendekiawan Jawa. Wahidin lahir pada 7 Januari 1852 di Yogyakarta. Di masa itu, pendidikan bagi orang pribumi sangat terbatas. Anak-anak rakyat hanya berhak mendapatkan pendidikan dasar, sedangkan sekolah tinggi dikuasai kalangan Eropa. Namun Wahidin lain dari yang lain. Ia menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak kecil. Tekad belajarnya yang kuat membuatnya diterima di Sekolah Dokter Jawa, Estovia, tempat para calon dokter pribumi dididik. Disinilah ia mulai melihat betapa pentingnya ilmu untuk membebaskan bangsa dari keterbelakangan. Mengabdikan ilmu sebagai dokter. Setelah lulus, Wahidin kembali mengabdi di tanah Jawa. Ia bukan hanya mengobati orang sakit, tapi juga menyaksikan langsung bagaimana rakyat hidup dalam kemiskinan dan ketertindasan. Setiap hari, ia melihat anak-anak yang cerdas, namun tak punya kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Ia menyadari satu hal, selama bangsa ini bodoh, kita akan tetap terikat pada penjajahan. Dari sinilah, semangat perubahan mulai tumbuh dalam dirinya. Gagasan besar, dana pendidikan, atau studi funds. Pada awal abad ke-20, Wahidin mengusulkan sebuah ide revolusioner, membuat dana beasiswa untuk pelajar pribumi yang cerdas tetapi tidak mampu. Ide ini ia sebut studi funds. Ia mulai berkeliling Jawa, mengunjungi sekolah, bangsawan, hingga tokoh masyarakat untuk menjelaskan pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Perjuangan ini tak selalu mudah. Banyak yang takut membantu karena tekanan kolonial. Ada pula yang menganggap pendidikan tinggi hanya untuk priai. Namun Wahidin tidak menyerah. Dengan tekad dan ketulusan, ia terus menyuarakan bahwa bangsa yang terdidik adalah bangsa yang mampu berdiri tegak. Menyalakan semangat pemuda Stovia, gagasan Wahidin kemudian sampai ke telinga para pelajar Stovia di Batavia, seperti Sutomo dan kawan-kawan. Para pemuda ini terinspirasi oleh pemikiran Wahidin yang menekankan pentingnya kesadaran kebangsaan melalui pendidikan. Mereka berdiskusi, berdebat, dan menyadari bahwa perubahan besar harus dimulai oleh generasi muda. Semangat Wahidin menjadi bahan bakar bagi pemuda-pemuda yang kelak menggerakkan bangsa. Lahirnya Budi Utomo, 20 Mei 1908. Pada 20 Mei 1908, para pelajar Stovia mendirikan organisasi modern pertama Indonesia. Meski Wahidin tidak tercatat sebagai pendiri langsung, ialah penggerak ideologisnya. Gagasan, pemikiran, dan perjuangannya menjadi fondasi yang melahirkan organisasi ini. Budi Utomo kemudian menjadi simbol dari kebangkitan nasional Indonesia, menandai kesadaran baru bahwa bangsa ini harus bersatu, terpelajar, dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Warisan perjuangan. Dr. Wahidin Sudirohusodo wafat pada 26 Mei 1917, namun warisannya abadi. Darinya, bangsa Indonesia belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dari pedang dan pertempuran, tetapi dari akal, ilmu, dan kesadaran diri. Ia adalah pelopor yang menyalakan api, yang kemudian membesar menjadi semangat perjuangan nasional hingga Indonesia meraih kemerdekaannya. Hingga hari ini, namanya dikenang sebagai perintis pergerakan nasional, tokoh penting di balik lahirnya kesadaran kebangsaan.